Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi ngelihat video Q&A ini pagi-pagi, selamat pagi. Buat yang siang, selamat siang. Buat yang sore, selamat sore. Dan yang pasti buat yang malam, selamat malam. Nah, dan salam sejahtera tentunya. Kita ada hadir di segmen Q&A. Kenapa? Karena banyak dari pertanyaan Sang Mates ini yang belum bisa dibahas pas kegiatan. Jadi karena waktunya sempit, tipis-tipis kita bikin ada video sendiri untuk ngebahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang rada-rada panjang nih jawabannya ya. Nah, kita ada 2 pertanyaan dari Sang Mates semua. Ada dari, ini mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ya. Syahnas. Ada pertanyaan dari Syahnas, bagaimana menentukan komposisi dalam menggambar? Waduh, ini sih jujur ya, kalau nanya saya pribadi, ini jawaban pribadi ya, nentuin komposisi ya, jawaban pribadi adalah sebenarnya ala bisa karena biasa sih sebenarnya. Kalau kita gambar terus-menerus, nanti dalam otak kita secara nggak langsung akan kebiasa buat menentukan komposisi yang bagus. Cara enaknya gini deh. Kita kan kadang ngerapiin meja, ngerapin meja atau buku-buku kita habis baca taruh di mana, atau bahkan kita kadang kalau nulis di catatan kan modelnya pakai mind maps. Nah, hal-hal kayak gitu kan kebangun sendiri karena kita ngelakuin itu terus-menerus berulang-ulang, akhirnya kita belajar, entah belajar dari kesalahan atau malah belajar dari sesuatu yang menurut kita udah bagus atau udah rapi. Sama dengan yang namanya gambar. Bahkan sebenarnya nggak hanya gambar ya, mau nulis, mau fotografi, mau film, semuanya itu karena kebiasaan. Ketika kita biasa melihat atau ketika kita biasa buat gambar, maka akan terbentuk nih pola pikir di otak kita bahwa oh ini enaknya di tengah nih, kalau lagi perspektif nih, oh kalau enggak nih orangnya ada di kiri sedangkan backgroundnya white gitu, itu akan kebentuk sendiri kok. Tapi, nah ada tapinya, kalau memang benar-benar serius ngobrolin komposisi, nah kalau gambar itu tipis-tipis sama fotografi sebenarnya, sama film ya sama. Jadi boleh tuh dikulik-kulik di internet, cari-cari, intinya keywordnya apa sih? Keywordnya adalah rule of third. Nah, cari aja rule-nya itu aturan ya, RULE of third, THIRD, rule of third. Dilihat aja, itu komposisi paling basic sih. Sama fotografi, sinematografi, gambar itu sama seni visual. Jadi kita bisa belajar naruh komposisi itu di mana dari rule of third. Itu paling basicnya. Sama gambar deh pokoknya. Kemudian ada 2 pertanyaan, yang satu lagi terakhir adalah dari Fatia. Mana yang lebih penting? Gambar dari contoh atau gambar dari imajinasi? Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Mana yang lebih penting, gambar dari contoh atau gambar dari imajinasi? Ini saya kurang paham ya maksud contoh ya. Contohnya bisa foto dari fotografi atau contoh dari reference nih. Maksudnya saya suka Attack on Titan, terus saya ngelihat referensinya Attack on Titan, terus saya gambar dari Attack on Titan gitu, atau gambar dari imajinasi. Intinya sih nggak ada sesuatu yang baru di dunia ini, there is nothing new under the sun gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak sih benar-benar pure imajinasi, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah ketika kita ngelihat referensi satu sama lain di otak kita gabungkan, maka jadi sesuatu yang lain. Biasanya kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang lebih penting. Yang penting adalah apa? Berkarya. Karena sifat manusia adalah sebenarnya apa? Memetika atau meniru. Ketika orang tua kita, baru kita lahir, orang tua kita langsung nyontoin tuh. Saya sering ngasih contoh kayak gini ya, nyontoin gerakan, nyontoin pengucapan aja, bukan dari suara aja, tapi dari raut muka. Ucapkan mama gitu kan. Berarti karena anak supaya meniru raut muka kita. Nah, makanya yang sebenarnya kalau ditanya menggambar tuh dari contoh apa atau imajinasi, ya biasanya semua manusia dari awalnya ya contoh dulu gitu, baru kita bisa ngembangkan dari imajinasi. Terakhir sih, jangan terlalu hard reference ya, maksudnya referensinya bener-bener plek-plekan ya, jangan. Boleh posenya doang diikutin, kostum diganti, atau pose sama kostum mirip-mirip, tipis-tipis, wajahnya beda, kira-kira kayak gitu sih pesan dari saya, karena saya juga ngelakuin itu.
Nah, terima kasih kesempatannya untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang nggak sempat dibahas di kelas. Mudah-mudahan membantu dan atau ada yang punya pertanyaan yang sama, tipis-tipis kebahas tuh tadi di sesi ini Q&A ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di kelas menggambar, drawing class ya.